Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimatun dengan NIM 080. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita sebagai siswa agar bisa termotivasi, bisa menjadi lebih baik. Menurut para ahli filsuf, motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari penderitaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita itu melakukan sesuatu karena alasan tersebut. Contohnya seperti belajar. Di dalam belajar ini ada seseorang yang memilih untuk belajar atau memilih untuk bersekolah untuk menghindari penderitaan. Namun di sisi lain ada seseorang yang belajar hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar hanya untuk ingin tahu dengan rasa apa itu dunia. Namun ada juga orang yang belajar hanya untuk karena dipaksakan oleh orang tua. Tetapi dari itu, kamu harus tahu bahwa ada rumusan motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Mungkin belajar buat kamu, belajar itu ialah sebuah tindakan untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari sini kita sudah tahu, kamu sudah mengotakkan sesuatu, yaitu kamu sendiri yang memasukkan belajar ke dalam kotak itu. Kamu memandang bahwa belajar itu ialah suatu yang membosankan dan harus dilakukan. Maka dari itu, kenapa kamu tidak mau dengan belajar? Karena mungkin aja kamu menghindari belajar itu karena untuk menghindari belajar, bukan untuk menciptakan kebahagiaan. Kalau kamu menganggap bahwa belajar itu hanya untuk menghindari penderitaan, maka ya kamu akan menganggap kamu itu harus belajar. Sedangkan jika kamu belajar hanya untuk kebahagiaan, maka kamu itu hanya mau belajar, bukan harus belajar. Dan di antara keduanya ini, antara mau belajar dan harus belajar, ini dapat mempengaruhi. Namun lebih kerennya lagi jika kamu mau belajar, karena di dalam konsep kamu mau belajar, kamu ini sedang tidak dipaksa untuk tidak belajar. Tapi apakah Anda tahu tujuan dari belajar itu? Jadi tujuan dari belajar itu bukanlah untuk menghafal atau menghafal hal-hal yang sudah dipelajari. Namun tujuan dari pendidikan itu ialah supaya melatih diri kita sendiri agar kita mau belajar, dan tujuannya supaya bisa mengubah mental kita, supaya kita bisa lebih kebal di dalam hal belajar. Jika Anda tidak mengasah skill Anda di waktu sekolah atau belajar, maka Anda akan mengalami masa yang sangat sulit ketika Anda mengetahui dunia nyata esok. Mungkin memang benar, Anda itu tidak akan membutuhkan semua yang telah dipelajari di sekolah, tapi Anda itu akan membutuhkan mental ketika keluar dari sekolah tersebut. Contohnya seperti saya itu memiliki begitu banyak teman dan saudara saya yang sampai hari ini, sampai detik ini tidak mengerti cara untuk menggunakan laptop atau komputer. Padahal usianya itu cukup relatif muda. Bukan karena mereka tidak memiliki akses ke komputer, namun juga
bukan karena alasan apapun. Alasannya memang murni karena mereka malas untuk belajar komputer atau laptop. Jadi dari sini kita bisa tahu mana orang yang benar-benar ingin belajar dan yang tidak ingin belajar. Kita bisa mengetahui di mana orang yang sukses dan di mana orang yang tidak sukses. Kenapa orang itu sukses dan kenapa orang itu tidak bisa sukses. Dari sini kita bisa melihatnya. Di dalam contoh lagi, saya itu memiliki teman-teman yang berranking di dalam kelas. Nah, mereka itu bisa mendapatkan ranking karena mereka sangat mudah untuk beradaptasi di dalam kelas. Juga mereka itu dapat menggunakan handphonenya atau Windows-nya dengan baik. Mereka bisa mengerti dan mengoperasikan berbagai jenis alat. Bukan dari apa, mereka itu bisa tahu karena mereka itu belajar dan terus sehingga dapat menghasilkan hasil yang bagus. Ketika Anda bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka ingat dari pendidikan, jadi di sini sudah jelas proses belajar tersebut akan membuat Anda memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Jadi dengan belajar kita itu dapat merubah tingkah laku kita yang seharusnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Jadi mumpung kita berada di usia muda, kita perlu memaksakan diri untuk belajar. Karena supaya apa? Supaya besok ketika kita keluar sekolah, kita tidak akan kesulitan untuk belajar dan beradaptasi. Jadi di usia yang sekarang ini, jika Anda sudah terbiasa untuk bermalas-malasan dan menghindari untuk membaca buku, maka di kemudian hari kamu akan sulit membaca buku dan seterusnya akan rajin untuk tidak bisa membaca buku. Saya tidak bilang orang sukses itu tidak harus ranking kelas di dalam kampus. Tapi jika Anda ingin sukses, kuncinya hanya satu, yaitu kamu harus banyak-banyak membaca buku. Memang ada banyak sekali orang yang sukses tapi tidak membaca buku, tidak membaca buku. Tapi di sisi lain masih banyak orang yang tapi di sisi lain orang yang membaca buku itu jauh lebih banyak sukses daripada orang yang tidak pernah membaca buku. Jadi dari sini kita dapat membedakan antara orang yang ingin belajar dan orang yang tidak ingin belajar. Orang yang pengen sukses dan dengan orang yang tidak pengen sukses. Jadi kita itu sebagai pelajar harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Di masa sekolah yang sekarang ini ialah waktu-waktu yang sangat bermanfaat bagi seorang siswa untuk mengeluarkan skillnya. Buat apa? Gunanya ialah sebagai pengokoh diri sendiri ketika sudah tamat dari sekolah. Kita dapat menjadi lebih mandiri, lebih bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Termotivasi bisa menjadi lebih baik. Menurut para ahli filsuf, motivasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari penderitaan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan.
kita itu melakukan sesuatu karena alasan tersebut. Contohnya seperti belajar. Di dalam belajar ini ada seseorang yang memilih untuk belajar atau memilih untuk bersekolah untuk menghindari penderitaan. Namun di sisi lain ada seseorang yang belajar hanya untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar hanya untuk ingin tahu dengan rasa apa itu dunia. Namun ada juga orang yang belajar hanya untuk karena dipaksakan oleh orang tua. Tetapi dari itu, kamu harus tahu bahwa ada rumusan motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Mungkin belajar buat kamu, belajar itu ialah sebuah tindakan untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari sini kita sudah tahu, kamu sudah mengotakkan sesuatu, yaitu kamu sendiri yang memasukkan belajar ke dalam kotak itu. Kamu memandang bahwa belajar itu ialah suatu yang membosankan dan harus dilakukan. Maka dari itu, kenapa kamu tidak mau dengan belajar? Karena mungkin aja kamu menghindari belajar itu karena untuk menghindari belajar, bukan untuk menciptakan kebahagiaan. Kalau kamu menganggap bahwa belajar itu hanya untuk menghindari penderitaan, maka ya kamu akan menganggap kamu itu harus belajar. Sedangkan jika kamu belajar hanya untuk kebahagiaan, maka kamu itu hanya mau belajar, bukan harus belajar. Dan di antara keduanya ini, antara mau belajar dan harus belajar, ini dapat mempengaruhi. Namun lebih kerennya lagi jika kamu mau belajar, karena di dalam konsep kamu mau belajar, kamu ini sedang tidak dipaksa untuk tidak belajar. Tapi apakah Anda tahu tujuan dari belajar itu? Jadi tujuan dari belajar itu bukanlah untuk menghafal hal-hal yang sudah dipelajari. Namun tujuan dari pendidikan itu ialah supaya melatih diri kita sendiri agar kita mau belajar, dan tujuannya supaya bisa mengubah mental kita, supaya kita bisa lebih kebal di dalam hal belajar. Jika Anda tidak mengasah skill Anda di waktu sekolah atau belajar, maka Anda akan mengalami masa yang sangat sulit ketika Anda mengetahui dunia nyata esok. Mungkin memang benar, Anda itu tidak akan membutuhkan semua yang telah dipelajari di sekolah, tapi Anda itu akan membutuhkan mental ketika keluar dari sekolah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan dalam materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.